Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Dikejar telur melayang. Sejak kejadian malam itu, Robin dan Eko semakin sering mencatat dan menceritakan ulang pengalaman-pengalaman aneh yang mereka temui di kampungnya. Dari jalan bekas rawa yang misterius, sampai suara-suara aneh di musola saat semua orang sedang tidur. Tapi tidak semua pengalaman mereka selalu menyeramkan. Beberapa justru begitu aneh dan absurd, sampai-sampai mereka tidak tahu harus takut atau tertawa. Salah satunya adalah peristiwa telur melayang. Hari itu, Robin dan Eko membantu acara hajatan di rumah Bu Lilis. Mereka disuruh mengantar beberapa bahan dapur ke rumah Pak RT, yang jaraknya tidak jauh, melewati jalan setapak yang kebetulan melintasi kebun pisang. Eko seperti biasa iseng. Ia mengambil satu butir telur mentah dari keranjang dan berkata, "Rob, kalau kita kejar-kejaran sambil bawa telur, siapa duluan pecah kalah ya." Robin hanya geleng-geleng sambil tertawa. "Jangan pecahin telur orang kok, itu buat rendang." Tapi belum sempat mereka melangkah, telur itu tiba-tiba terlepas dari tangan Eko. Dan tidak jatuh. Telur itu melayang, mengambang sekitar 50 cm di atas tanah, berputar pelan. Robin dan Eko membeku, mata mereka tak lepas dari benda aneh itu. "Eko, kamu main sulap ya?" bisik Robin. Aku pelan-pelan mundur. "Bukan Rob, demi Allah bukan aku." Tiba-tiba telur itu terbang ke arah mereka, cepat. Refleks mereka menjerit dan lari terbirit-birit, meninggalkan keranjang dan semua bahan. Telur itu terus melayang mengikuti, memutar, naik, turun, seolah tahu arah mereka kabur. Sesampainya di dekat lapangan musola, telur itu berhenti, menggantung diam di udara, kemudian pecah di udara, jatuh ke tanah. Kuningnya membentuk huruf R. Robin dan Eko terdiam. "Apa itu tadi, Rob?" "Gak tahu kok, tapi kayaknya kita harus tulis ini di buku pengalaman. Judulnya Dikejar Telur Jin." Sejak itu mereka tidak berani lagi iseng dengan bahan dapur. Tapi kejadian itu menjadi salah satu cerita favorit mereka. Cerita horor yang konyol, tapi tetap tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan masih tentang telur. Beberapa hari setelah kejadian telur melayang, kampung mendadak gempar oleh cerita yang jauh lebih heboh. Kali ini bukan Robin dan Eko yang jadi pusatnya, tapi ayah Eko sendiri, Pak Slamet. Pedagang di tek-tek yang terkenal karena suaranya yang khas saat keliling malam. Suatu malam, ia pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, nafasnya ngos-ngosan. Saat Bu Eko bertanya kenapa, ia menjawab, "Aku dikejar telur melayang, Bu." Seketika suasana rumah hening. Bu Eko berhenti mengiris bawang. "Apa?" "Aku baru lewat dekat warung kosong sebelah lapangan. Ada suara cetok-cetok. Aku pikir tikus. Pas lihat telur, Bu, terbang sendiri, ngejar aku. Aku lari, telurnya ikut muter-muter di udara." "Terus, mana gerobak kamu?" Pak Slamet menunduk. "Jatuh. Semua bahan tumpah, termasuk telur-telur itu." "Tapi Bu, aku nggak bohong." Tapi kenyataannya Pak Slamet memang bohong.
Ia tidak dikejar telur apapun. Yang sebenarnya terjadi, gerobaknya tergelincir di tikungan. Semua bahan jatuh termasuk satu kerat telur. Karena takut dimarahin istrinya, ia spontan mengarang cerita soal telur hantu. Dan seperti kisah-kisah lain di kampung itu, cerita Pak Selamet menyebar cepat. Esok harinya, tetangga-tetangga sudah membicarakannya. Ada yang bilang telur itu punya jin pasar. Ada pula yang mengaitkan dengan bekas rawa angker. Telur itu pasti penunggu yang marah. Jangan biarkan anak-anak keluar rumah pada maghrib, nanti disasarin telur melayang. Padahal Robin dan Eko tahu pasti, telur itu cuma jatuh, bukan dikutuk. Tapi mereka tidak membantah. Mereka hanya tersenyum simpul. "Kok?" bisik Robin. "Ya Rob, kita simpan dulu yang ini, biar warga istirahat dari horor yang berat-berat." Eko tertawa pelan. "Iya, cerita telur aja dulu, biar lebih ringan." Dan sejak itu, kampung mereka punya mitos baru. Telur malam jangan didekati. Lucu, tapi dipercaya. Dan cerita itu disimpan baik-baik dalam buku catatan pengalaman Robin dan Eko. Misteri receh yang membentuk mitos. Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti. Dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi, semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor